Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita kembali lagi akan membahas berikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua informasi terupdate tentang perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa mengedukasi. Stay sampai selesai, ada berita yang menarik. Kita bahas yang pertama. Rocky Gerung harus ditangkap dan dipenjarakan. Setuju. Ancaman maksimalnya 10 tahun. Dia harus merasakan bagaimana. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, saya sungguh keberatan kalau seorang presiden saya Prabowo dan mantan presiden saya Pak Jokowi dihina. Karena bukti daripada video, ya, rekam digital itu sudah jelas. Tidak perlu lagi ragu-ragu. Tangkap, penjarakan. Serukan, tangkap, dan penjarakan Rocky Gerung. Terkutuklah partai PDIP. Oh, Ibu Megawati Soekarno viral Putri kah? partai PDIP. Dengerin, saya Kristianto yang oni rakyat jelata menyatakan terkutuklah partai PDIP. Mau dibilang ini ujaran kebencian, terserah. Mau saya dipolisikan, mau saya dipersoalkan, mau saya dibawa ke jalur hukum atau jalur akhirat, jalur neraka, silakan. Saya katakan terkutuklah partai PDIP. Terlalu berlebih-lebihan. Cara kalian itu terlalu berlebih-lebihan. Terserah kalian. Tapi ingat baik-baik, orang yang selama ini kalian pojokin, orang yang selama ini kalian cemarkan nama baiknya, orang yang selama ini kalian fitnah dengan berbagai fitnah-fitnah keji. Dengerin, orang tersebut adalah orang yang betul-betul dicintai oleh rakyat Indonesia. Terkutuklah Pak. Abang ini kayaknya sudah nggak tahan lagi emosinya terhadap kelakuan-kelakuan kader-kader PDIP yang hari ini itu menyebarkan begitu banyak berita-berita yang menggiring masyarakat untuk benci kepada Pak Jokowi. Fitnahan-fitnahan yang dituduhkan, kekejian-kekejian itu membuat salah satu masyarakat, abang ini, merasa benar-benar marah, teman-teman. Makanya dia mengeluarkan perkataan yang demikian. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Briarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Widiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Briarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur saja lah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Ya teman-teman ya, kelompok sebelah, kelompok sakit hati ini memang agak sakit jiwa mereka teman-teman. Rocky Gerung yang dikatakan profesor tapi tidak pernah lulus kuliah S1 katanya. Ini Tifa. Seenak-enak saja para pemujanya mengatakan, Dokter Tifa, dokter dari mana? Dibantah tuh teman-teman ya sama orang yang berkompetensi di situ. Tuduh Pak Jokowi punya ijazah palsu, ribut setengah mati, nggak taunya dia sendiri yang memalsukan. Terbongkar. Tifa kena karmanya. Ya itulah teman-teman ya, kelompok sebelah itu ribut, berisik, tapi sebenarnya mereka yang penjahat di dalamnya. Rasain kau ya. Jaksa Agung ungkap ada jenderal militer pernah ancam dirinya. Jenderal militer sebut akan luluh lantakan gedung Kejaksaan Agung, pernah ditawari sogokan 2 triliun. Wow. Ya, tekanan kasus. Kalau itu disuruh hentikan.
Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, seberapa saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, Siapa punya itu? negara. Kalau mau silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3. Ya, suruh datang ke sini. Saya mau ketemu orang. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi, dan pengabdian saya yang terakhir, usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari Ngeri, sisi teman-teman, ya. iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Jebakan itu, Pak. Mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada. Ini tetap harus berjalan. Kita bersyukur, teman-teman Menangankan- ya. Kita bersyukur. Ini di tempat yang begitu strategis sebagai Jaksa Agung. Itu Pak Burhanuddin itu benar-benar adalah orang yang benar-benar berintegritas tinggi, teman-teman. Ya, diancam sama bintang 3 akan meluluhlantahkan Kejaksaan Agung, tapi beliau nggak gentar. Dia mengakui sebagai manusia tetap ada rasa takut, tapi dia begitu yakin bahwa Tuhan beserta dengan orang benar. Tuhan akan membantu dia untuk melalui semuanya ketika dia memilih untuk berdiri pada sisi jalan yang benar. Ini saya mensyukuri, teman-teman. Ditawarkan 2 triliun. Itu kalau abal-abal itu jaksa abal-abal langsung terima. Langsung yes, I do. Yes, give it to me. 2 triliun. Inilah, teman-teman. Inilah yang itu juga kalau misalnya dia menerima, itu bisa menjadi jebakan. Itu bisa menjadi korupsi kan, teman-teman. Wow. Itulah bobroknya negara kita. Ya. Setiap kejahatan-kejahatan itu di behind mereka punya backingan, teman-teman. Orang besar, jenderal-jenderal dan sebagainya. Ngeri nggak? Tapi untung kita mempunyai sekarang pemimpin-pemimpin yang loyalitasnya begitu tinggi sehingga bisa tidak teralihkan dengan namanya materi dan pengancaman atas dirinya sendiri. Wow, luar biasa, teman-teman ya. Mahasiswa, Mahasiswa. ini hari terakhir toh? Ah, Gimana persiapannya? Sudah matang? Katanya BEM UI ya kalau tidak ada reaksi dari pemerintah akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. iya. Kayak gitu. Sebanyak apa? Emang anggota kalian itu bisa ditambah dari kampus lain? Atau direkrut dulu pengangguran-pengangguran itu, dipakaikan jaket kuning gitu? Aduh. Pengangguran. Yang paling mencolok dari orang ini tahu kalian apa tuntutannya? Ya, tuntutannya itu apa? Batalkan efisiensi anggaran. Coba bayangkan kalian, rakyat paling setuju dengan efisiensi anggaran, ya? Yang nggak setuju siapa? Pejabat. Pejabat. Oke, teman-teman semua ya. Oke, kita ditutup atau diakhiri dengan berita yang cukup menghibur ya dari Opung Parbelak, teman-teman, dengan pembawaannya yang supel, dengan pembawaan yang humoris, tapi benar-benar menyinggung kepada orang yang disinggungnya, teman-teman. Mahasiswa. Oke, demikianlah berita-berita yang kita bisa sajikan kepada kalian semua. Itulah, teman-teman ya, mereka yang hari ini teriak-teriak memfitnah Pak Jokowi dengan segala macam, itu satu persatu kena karmanya. Satu persatu kebusukan mereka akan terbongkar.
Yang paling contoh terbesar adalah Hasto kan teman-teman ya. Bagaimana Hasto itu begitu frontal menyerang dan fitnah seorang Pak Jokowi. Akhirnya sekarang direndahkan serendah-rendahnya, ditangkap jadi tersangka. Mau apa lagi kau Hasto? Di satu sisi yang lain, Pak Jokowi semakin banyak orang yang menjadikan rumahnya sebagai tempat destinasi wisata. Ketemu dengan orang yang begitu berpengaruh atas negeri ini. Yang makin sakit hati siapa? Ya kelompok-kelompok mereka itu yang sakit-sakit jiwa itu teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye.